Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil Gurril Muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh yang hadirnya beliau sebagai wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Orang-orang tua kita yang sering kali melakukan amal soleh, kalau ada di sebelah kanan kiri kita, depan belakang kita, maka beliaulah yang menghantarkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang tua kita di Masjid As-Salam ini, BKM Masjid As-Salam, Yayasan As-Salam, jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Allah terus berikan kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan amal-amal soleh, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sambung maghrib kita menuju isya kita dengan duduk sama di tempat yang Allah berkahi, Raudhah min Riyadil Jannah, salah satu taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairu jalisin fi zamani kitabun. Kalau udah duduk, sebaik-baik teman kita adalah kitab. Maka kita bacakan Fatihah li muallifil kitab, penulis kitab Riyadhus Shalihin, min kalami sayyidil mursalin al-imam al-hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, anallaha yataghammadiyur rahmah. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat kepada beliau dan Allah berikan kita kesempatan menghadap Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Biniyatil qabul wa niyatis sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampailah kita di hadis 101. Disebutkan oleh Imam Nawawi, qala al-musannifu nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa lutfi adabihi wa husnihi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya anhu di sini adalah kembali Abu Hurairah. Hadis sebelumnya itu diriwayatkan oleh imam sahabat Nabi bernama Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhra Ad-Dausi. Maka kalau di 101
Hadis ke-100 dari kitab Riyadhus Shalihin, Abu Hurairah meriwayatkannya ketika di 101 anhu, berarti kembali kepada Abu Hurairah, langsung anna Rasulullah, bahwasanya aku mendengar. Jadi Abu Hurairah mendengar langsung dari telinganya apa yang disampaikan oleh Rasul. Abu Hurairah menyimak langsung pesan Rasul kepada Abu Hurairah. Bahkan riwayat-riwayat yang lain menyebutkan ausani khalili. Dengerin kira-kira begitu. Akan berpesan kekasihku. Jadi Abu Hurairah itu menganggap Rasul bukan hanya utusan Allah, bukan hanya imamul mursalin, akan tetapi dianggap kekasihnya. Maka ausani khalili, ketika Rasul mau ngomong bersabda, pasti beliau menyimak. Apa yang disimak oleh Abu Hurairah? Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatul jannah bil makarih. Cuma dua. Yang pertama hujibat, ya, dua-duanya hujibat. Yang pertama hujibatul nar, neraka, bisyahawat. Yang kedua hujibatul jannah, surga, bil makarih. Apa artinya? Bahwa Rasul pesan kepada Abu Hurairah, hujibatun nar, neraka itu sebetulnya jelas, tampak, bukan hoax tapi hak. Tapi dia hujibat, tertutup tirai. Ini kan yang menutupi akhwat namanya hijab, tertutup. Hujibat, ditutup, majhul. Kalau kita sekarang masih nikmat minum, makan sendiri karena masih mampu, maka kita begitu minum syariba. Tapi nanti kalau sudah 950 tahun, ada yang mau umurnya 950 tahun? Pastinya cucunya udah nggak ada, cicitnya udah nggak ada. Kita kalau umur 950 tahun udah kayak kerupuk diairin, ya, lemer. Itu pastinya, maaf, minum udah nggak bisa sendirian. Kalau minum udah nggak bisa sendirian, maka hujibat. Kemarin ada jamaah haji paling tua 125 tahun, tapi memang masih bisa beraktivitas. Artinya saatnya nanti kalau kita nggak bisa minum, berarti kita syuriba, diminumin pakai sedotan, pakai sendok. Nah, itu berarti kita sudah syuriba, diminumin. Hijab ini menutup. Tapi kalau hujibat berarti ditutup. Tadinya kelihatan, jadi nggak kelihatan. Neraka itu jelas, neraka itu faktual, tapi hujibat, seakan-akan kita nggak ngelihat. Kenapa demikian? Bisyahawat. Masih ada dorongan-dorongan nafsu yang kemudian menutupi bahwa itu sebetulnya tidak baik buat kita. Contoh, minum kita, makan kita. Rasul sampaikan bahwa makan dan minum bukan untuk mengenyangkan, tapi kata Rasul, liyakumna sulbahunna, minum kita, makan kita agar ada energi yang masuk
sehingga menopang liyakumna agar sulbahunna, sulbah ini tulang belakang, itu masih bisa tegak dan kita mampu beribadah. Mungkin yang bisa ngerasain, yang saudara-saudara kita sudah merasakan, mungkin ada yang kurang enak di badannya, itu kerasa sekali. Tapi kalau kita masih bisa duduk, bisa beribadah, maka makan dan minum kita bukan buat mengenyangkan, akan tetapi liyakumna sulbahunna, untuk menopang tulang belakang kita. Artinya makan boleh, minum boleh, tapi ketika kemudian makan kita, minum kita tidak kita samillah, tidak kita sandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tertutup, sehingga kita dengan dorongan hawa nafsu tadi sebetulnya mendorong kita kepada neraka tadi. Wa hujibatul jannah bil makari, dan surga tertutupi dengan apa? Makari, sesuatu yang kita tidak suka, sesuatu yang terasa menurut kita menyulitkan. Contoh, ini katanya sudah musim hujan. Kalau hujannya malam, bangun malam, kita bangun, cuma terkadang ada situasi yang mau wudhu aja udah dingin. Beberapa kali aktivitas kita, acara kita di puncak misalnya, mau qiyamul lail, mau jurit malam, ya macam-macam dah. Tapi kalau sudah waktunya datang, dingin, akhirnya nggak jadi tuh. Itu namanya makarih, karena kita merasa tidak nyaman, kita kurang begitu menyukai wudu saat dingin. Maka kata Nabi, wudu yang saat dingin bil makari, di saat orang kebanyakan tidak senang, tidak suka, itu namanya isbal, kesempurnaan wudu. Maka surga itu udah jelas terlihat, tapi tertutupi dengan apa? Makari, sesuatu yang kita tidak nyaman, sesuatu yang menurut kita itu tidak menyenangkan. Ini harusnya maghrib isya begini enak makan malam, tapi kita tinggalkan itu misalnya untuk pengajian, makannya nanti. Itu namanya makarih, sesuatu yang kurang nyaman menurut kita, kita tinggalin agar apa? Mendapatkan fadilah sesuatu yang lebih besar. Maka Imam Nawawi menyebutkan huffat itu badala hujiban, sesuatu yang ditutupi, ya, hujibat tadi itu menurut Imam Nawawi bukan hanya ditutupi, tapi huffat, disembunyikan. Kadang kita cari kunci motor nggak ketemu, ya, begitu di kamar mandi baru ingat, oh itu namanya huffat, tertutupi. Janjian sama orangnya di depan mata, kita nggak lihat, jadi sambrogan aja. Itu namanya huffat, Allah tutupi. Maka surga ditutupi dengan sesuatu yang kita benci, surga ditutupi dengan sesuatu yang kita tidak sukai. Bangun malam, hampir semua orang mungkin nikmat untuk beristirahat. Sebagian orang nikmat mungkin beribadah. Di saat antrian, kalau kita naik fasilitas umum, ya, itu di saat orang sedang sibuk ingin naik bareng, tapi busway misalnya, tapi ada 1-2 orang yang kemudian
nyaman dengan Quran kecilnya sambil nunggu antrian. Ini artinya bahwa secara mayoritas memang tidak disukai banyak orang. Karena apa? Hufaz Allah sembunyikan, tapi dia akan terbuka jelas kalau kemudian kita lebih mendekati apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surga itu tertutupi dengan nafsu kita, dan neraka itu tertutupi dengan nafsu kita, surga itu tertutupi dengan makarih, sesuatu yang sebetulnya tidak haram tapi kita benci dalam aktivitas. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi, uhbitat biha fannaru qad uhit bis sahawat. Seringkali manusia tergelincir pada kondisi yang syahwat karena kita numpang di kendaraan orang lain, ya. Maka kemudian kalau yang nyetir itu ngerokok dulu, ngopi dulu, kita mau nggak mau ikutan istirahat. Itu biasanya yang ngerokok, ngopi itu paling kagak 15 menit, setengah jam. Itu kalau 15 menit aja kita baca Al-Ikhlas, itu pahalanya seperti khataman Quran. Artinya karena kita nemenin ngopi, maka kita kemudian ikutan. Apa yang kita ikutan? Waktu yang terbuang, ya. Tapi kalau kopinya itu mendatangkan maslahat, nyetir ngantuk jadi seger, maka kita kemudian membantu orang untuk kemudian lebih selamat dan tidak meragukan dalam perjalanan. Ini artinya bahwa ada kondisi-kondisi annasu uhbitat, manusia suka tidak suka, mau tidak mau, itu harus masuk ke dalam sesuatu, baik itu syahwat maupun yang tadi sesuatu yang tidak disenangi. Kondisi bagusnya la yashrabanna ahadukum qaiman. Tidaklah seseorang itu minum ketika dia berdiri. Tapi kalau dalam pesta ada walimatul urus, kita diundang pernikahan, ada walimah, undangannya 1000, bangkunya cuma 200, kan nggak mungkin rebutan bangku. Akhirnya standing party ya diri. Kalau duduk ganggu orang jalan. Akhirnya apa? Suka tidak suka, mau tidak mau, ya kita ikut berdiri, ya. Karena kondisi. Maka bukan pada sesuatu yang haram atau sesuatu yang halal, tapi sesuatu yang kita benci atau sesuatu yang kemudian mendorong kita kepada sesuatu yang tidak baik. Seringkali anak-anak kita bercanda dan beberapa orang mungkin tidak suka. Ketidaksukaan kita itu, ya kan, bukan pada tahapnya kemudian kita menghardik anak-anak, tapi kita mengajarkan. Karena kondisinya adalah mereka tetap mendekati rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita memberikan edukasi terbaik kepadanya. Wa kadzalika habbul mal syahwatun min syahawatin nafs. Seringkali juga kita hubbul mal, mencintai harta kita, terlalu cinta dengan harta, terlalu cinta dengan keturunan, terlalu cinta dengan cucu, itu juga syahwat. Udah siap-siap ke masjid Assalam maghrib, datang cucunya, saking sayangnya sama cucu, akhirnya apa? Berangkat ke masjid Assalamnya tertunda. Dan ntar Isya aja dah, kesian tuh baru nyampe. Ntar Isya, ya kan, jarang-jarang ngobrol. Akhirnya maghrib enggak, Isya enggak. Tidak salah kita senang dengan mal, harta, dengan aulad, keturunan, tidak salah. Akan tetapi seringkali,
Ya, seringkali harta, keturunan, anak dan seterusnya itu menjadi bagian yang mendorong kita lebih kepada syahwat, bukan kepada dorongan kebaikan. Artinya mengalah bukan pada faktor doruriyah. Kalau yang datang kemudian butuh perhatian, tiba-tiba datang sendiri tanpa ayah dan mamahnya dan sambil nangis, nah itu berarti kehadiran kakeknya itu sangat diharapkan dalam kebaikan-kebaikan ke depan. Ini hadis yang 101. Maka Imam Nawawi mengingatkan kita pada suatu kondisi di mana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat 216, asa antakrahu syai'an fahuwa syarrul lakum, asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi kita senang, tapi di situ ada syar, sesuatu yang tidak baik buat kita. Tapi boleh jadi kita senang pada sesuatu, tapi sesungguhnya ada hal yang berbahaya buat kita. Tidak senang mendatangkan kebaikan, senang mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Manusia tidak akan pernah tahu, tapi Allah yang maha tahu. Hadis ke-102 selanjutnya, ada Abi Abdullah Huzaifah bin Yaman, dari sahabat Nabi bernama Abdullah Huzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmatinya, meridhoinya. Qala, dia berkata, sholaitu ma'an nabiyyi dzata lailatan. Sholaitu ma'an nabiyyi dzata lailatin. Aku Abdullah bin Huzaifah ini sholaitu, aku sholat ma'an nabi, bersama Nabi pada satu malam. Jadi satu kesempatan Abdullah bin Huzaifah ini ngelihat Nabi sholat malam, dia ikut. Maka kata dia, sholaitu, aku betul-betul sholat ma'an nabi, bersama Nabi. Kapan itu? Dzata lailatin, pada satu malam. Nabi bangun, Nabi sholat, dan dia kemudian ikut. Begitu banyak aktivitas Nabi yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Begitupun sholat tarawih. Awalnya kan Nabi hanya sendiri, diikuti dan lama-lama ramai. Inilah yang kemudian menjadi bagian dorongan-dorongan sahabat itu ketika Nabi memberikan firman Allah yang baru. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, seluruhnya menanti perintah apa yang Allah perintahkan. Maka ketika Nabi sholat, Huzaifah Abdullah ini melihat dan dia ikut bersama Nabi. Faftatahal Baqarah, Nabi setelah baca Al-Fatihah melanjutkan dengan Al-Baqarah. Faftataha itu berarti pembuka surat. Berarti Rasul membaca Fatihah, setelah Fatihah Al-Baqarah, dia membaca suratul Baqarah. Qultu yarkau indal mi'ah. Kata Huzaifah, Abdullah bin Huzaifah, udah ayat ke-100 nih. Rasul ruku kali. Ternyata summa madha. Enggak ruku juga. Lanjut Rasul. Faqultu yusalli biha fi raqatin. Saya kira ini rakaat pertama selesai. Famadha. Ternyata tidak juga selesai. Al-Baqarah selesai, summa ftataha An-Nisa, dilanjutkan dengan surat An-Nisa.
faqara'aha, dan Rasul membacanya. Tsumma ftataha Ali Imran, lanjut terus dibaca juga surat Ali Imran. Idza marra bi ayatin minha tusabbihu sabbaha, kalau ada ayat-ayat tasbih, Rasul kemudian sabbaha, membaca tasbih. Fa idza marra bi su'alin sa'ala, kalau ada ayat-ayat yang bentuknya adalah doa, permintaan, maka Rasul kemudian seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ta'awud ta'awada, ketika ada ingatan untuk menjauh dari setan selain Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul kemudian menekankan bacaannya. Tsumma raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Setelah tadi Al-Baqarah, setelah Ali Imran, setelah kemudian An-Nisa selesai, baru Rasul kemudian rukuk. Berarti berapa juz tuh? Banyak dah. Ya, disebutkan di sini sittatu azza wan nus, lebih dari 6 juz setengah. Ya. Berarti kalau Masjid As-Salam nanti sholat Isya, kalau rakaat pertamanya 6 juz setengah, rakaat keduanya 6 juz setengah lagi, 13 juz berarti. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi, udah nggak ada orangnya, udah habis ya, karena 13 juz ya. Setelah Rasul melakukan aktivitas rakaat pertama ini, ketika beliau ruku subhana rabbiyal azim ya, ketika beliau sujud subhana rabbiyal a'la, sebagian meriwayatkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sebagian meriwayatkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi ada yang subhanallah rabbiyal azim itu boleh, subhana rabbiyal azim wa bihamdi boleh. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la boleh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh. Kenapa boleh? Huzaifah bin Abdullah menyebutkan karena beliau mendengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa perbedaan-perbedaan dalam rangka kemudian mujahadah, ini kan babnya masih mujahadah, bab bersungguh-sungguh dalam beribadah, tidak melunturkan apa yang kita lakukan dan tidak menghilangkan keraguan-raguan. Al-yaqinu la yazalu bisyak, yakin kita itu tidak goyah dengan keraguan-raguan. Sekarang kita duduk, kalau duduknya sambil belonjor, berubah-ubah, batal nggak wudunya? Batal nggak Pak? Enggak, dengan syarat kita tidak hilang ingatan, kita masih melek, sadar, enggak batal. Yang repot kalau kita mugma alaih, hilang ingatan sebentar, tiba-tiba, itu berarti hilang ingatan, karena udah, apalagi yang udah kayak trio macan. Itu berarti ini sudah mugma alaih, hilang ingatan meskipun sesaat, itu membatalkan wudhu kita. Maka boleh kita senyaman-nyamannya kita kalau kita masih sadar. Tapi kalau ngantuk sekali, capek sekali, habis aktivitas seharian, nemenin cucu, ya kan, nyenengin anak yang mungkin liburan, akhirnya sorenya kita kewalahan, udah ngantuk berat 5 menit apa 5 watt, berarti duduknya harus apa? Harus al-julusul mutamakin, duduk yang meyakinkan. Duduk yang meyakinkan ini tidak goyah, berarti paling kagak sila. Ketika sila, aman ini, ya, karena posisinya aman.
Karena dasar yang membatalkan adalah khuruju syai'in, keluarnya sesuatu. Min rihin, baik itu angin, au ghairihi, atau yang lainnya. Kalau dulu sebelum tidur cuci kaki, baca surat Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, udah baca semua, terakhir pertanyaannya, udah minum obat cacing belum? Kalau belum suruh minum obat cacing. Karena yang keluar bukan hanya angin, kadang-kadang ada cacingnya. Dulu tuh anak-anak kalau sujud bercanda, itu main dorong-dorongan, itu suka keluar dari belakangnya. Apa yang keluar? Logaman, uang logam. Anak dulu kan begitu, dikulum-kulum ketelan. Akhirnya keluarnya kapan? Besoknya. Tasbih itu banyak kita temukan masuk hidung, ketelan dulu. Karena dulu anak kita mainnya masih tasbih. Kalau anak sekarang nggak kenal tasbih, kenalnya iPad, Samsung, ya, nggak kenal tuh dia, subhanallah, nggak kenal. Artinya kalau tidak tercium bau, nggak ada baunya, tidak ada suara, maka babul mujahadah lanjut terus. Kalau merasa duduknya muntah makin mantap duduknya, ngantuk banget sampai temennya, tapi kalau duduknya begini lanjut terus, karena babnya tentang babul mujahadah, bab bersungguh-sungguh. Bab bersungguh-sungguh tidaklah yang yakin tergoyahkan dengan hal yang ragu-ragu. Batal nggak tadi? Batal nggak? Enggak batal. Kenapa? Duduknya masih begini. Kalau udah belonjor batal nggak? Tadi batal nggak? Batal, karena udah belonjor. Ya. Nggak ada yang keluar, tapi ada baunya. Perasaan aja kali. Nggak ada baunya. Ya, oh iya, perasaan aja berarti. Nggak ada suaranya. Kata Nabi, falam tajidu sautan. Kedengaran nggak suaranya? Kalau suaranya nggak kedengaran, berarti juga tidak membatalkan. Ini babul mujahadah. Hadis ke-103, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu salat malam. Ini lain orang nih. Ini Ibnu Mas'ud yang diminta Nabi untuk baca Quran. Ibnu Mas'ud sering sekali diminta Nabi untuk baca Quran. Kalau udah Ibnu Mas'ud yang baca, maka masat, ya, jenggotnya Nabi basah. Kalau jenggotnya Nabi basah berarti dengerin Ibnu Mas'ud sambil nangis. Ibnu Mas'ud gak bakal berhenti tuh kalau Rasul gak bilang hasbuka, cukup. Biasanya nggak lama, ya. Jadi di antara orang yang paling Rasul suka bacaannya adalah Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Rasul salat, kita ikut salat. Salat kita bersama Nabi satu malam. Fa'atallal qiyam hatta hammat bi amrin su. Dirinya lama. Ini berarti salatnya salat malam, ya. Karena kan data lailatin, ya, satu malam. Kemudian salat itu lailatan, ketika sudah malam, itu artinya salatnya salat malam. Nabi tola al-qiyam hatta ammat bi amrisu. Saking lamanya itu kita sampai mau berhenti. Saking lamanya mau misah. Kan diperbolehkan kita kemudian berpisah mufaraqah dengan imam. Boleh saja. Sampai terpikir untuk berpisah. Wa Muhammad bihi. Tapi begitu kita mau mundur, beliau menyatakan an ajlisa wa auda'ahu. Ketika sudah ingin meninggalkan, ternyata Rasul sudah ruku. Artinya
Rasul itu melihat kemampuan jamaahnya. Maka sering kita lihat kalau dimanapun kita sholat, imam kita biasanya sau, luruskan, rapatkan barisannya. Kalau jamaahnya itu pemain lama, aman. Tapi kalau ada pemain baru, tiba-tiba ada tamu, dzul hajah, ada orang punya kepentingan, keperluan, maka Nabi menyarankan tidak diperpanjang, tapi dipersingkat. Artinya sambil melihat kemampuan. Itu artinya Rasul itu melihat kemampuan siapa? Ibnu Mas'ud. Penting untuk kita berjamaah di rumah, memperhatikan jamaah kita. Ini liburan, anak-anak di rumah, yang di pondok pulang, atau yang lainnya istirahat tidak sekolah, ya, saking senengnya jamaah, saking lamanya anaknya kapok, besok nggak mau jamaah lagi dah. Sholat zuhurnya aja lama, kan apalagi maghribnya kan gitu. Akhirnya, ayo kak sholat, bapak ayah duluan dah. Ya nanti kita kloter kedua aja, karena udah ngerasa lama. Nah, ini artinya kita mad'u alaih, memperhatikan orang di belakang kita. Hadis selanjutnya 104. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas. Anas ini berarti Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Ajudan Rasul. Siapa Anas bin Malik? Asisten pribadi Rasul. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, yatbi'ul mayyit salasatun, yang ngikutin orang wafat itu ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya. Yang ketiga wa amaluhu, amal ibadahnya. Fayarji'u isnan wa yabqa wahidun. Yang 2 pulang, yarji. Ya. Yang wabaqa wahidun, yang 1 kekal, tetap di situ. Apa yang pulang? Yarji'u ahlahu wa maluhu. Yang pulang keluarga, yang pulang hartanya. Wa yabqa amaluhu, ataupun yang berhenti, yang kekal adalah amalnya. Maka disampaikan oleh Imam Nawawi bahwasanya Anas bin Malik kana sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tadi, panjangnya diri kita, lamanya salat kita, itu bagian dari amal kita, yang nanti dia yabqa wahidun, dia akan tetap nemenin kita. Tadi yang Rasul baca Al-Fatihah, Rasul baca Al-Baqarah, Rasul baca Ali Imran, Rasul baca An-Nisa, karena Rasul salatnya bareng Huzaifah, Rasul salatnya bareng Anas bin Malik, asistennya. Maka ketika kita sudah tahu partner kita, tahu makmum kita, dan siap dia dengan karakter kita, maka itu menjadi wayabqa wahidun, yang akan nanti nemenin kita. Makanya bangun malam kita itu qumil laila illa qalila, enggak harus banyak, sedikit tapi juga konsisten. Bahkan Aisyah ummul mukminin itu menyatakan bahwa khairul amal, sebaik-baik amal itu adwamuha wa in qalla. Adwam, kita mengenal dawamul wudu. Dawamul wudu berarti
berusaha menjaga wudhu. Maka adwam selalu konsisten. Amal yang paling baik menurut Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah adalah amal yang berketerusan, adwamuha, yang sering dikerjakan. Wa in qalla, meskipun sedikit. Artinya kalau kita mampu bangunnya lama, bagus. Tapi satu saat kita kecapean, satu saat kita khawatir karena besok perjalanan, maka begitu kita bangun, gak usah banyak-banyak, sedikit saja, tapi dia konsisten. Maka Nabi gak ngajarin doa yang banyak. Asisten beliau, Anas bin Malik, cuma satu doa yang diajarkan. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Nabi, Anas baca ini. Kamu mau doa apa aja silahkan. Tapi Rabbana atina fid dunya hasanah itu jangan ditinggal. Artinya di sini bahwa sedikit tapi konsisten. Agar apa? Karena dia nanti menemani kita. Yabqa wahidun, yang dua pulang, harta kita balik, keluarga kita balik ke rumah, tapi satu yang nemenin kita. Apa itu? Amal soleh kita. Maka Imam Nawawi menutup dengan wahadal hadis dalilun ala anna dunya kana zinatul hayati dunya tarji'u wala yabqa ma'aka fi qabrika. Dunia ini dia hiasan, dunia ini dia sebagai zina, sesuatu yang menarik. Ambillah yang menarik untuk dibawa kemana? Ke kehidupan yang lebih lanjut. Bahkan beliau menyebutkan ma'aka fi qabrika. Ambil yang kamu suka, ambil yang baik, rebut dia. Man yazra yahsud. Di dunia kita menanam, nanti kita menuai. Yang suka zikir, silakan teruskan zikirannya. Yang suka baca Quran, teruskan baca Qurannya. Yang suka dengan mengingatkan saudaranya, teruskan. Agar kemudian mudah-mudahan kita terus bermanfaat dan akhir hidup kita nantinya banyak amal-amal yang yabqa wahidun, menemani kita, tidak kembali ke rumah, tidak kembali kepada keluarga, tidak kembali kepada harta, tapi menemani kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Masjid As-Salam ini kita bisa terus mengumpulkan amal soleh, amal yang nanti menemani kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan panjang umur dengan ibadah dan memperbanyak bekal, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya karim. Allahumma tawil umurana ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma balligh maqasidana, sampaikanlah niat hajat kami ya Allah sebelum mata tertutup dan roh berpisah dengan jasad kami ya Allah. Bi husnil khatimah, dengan kebaikan-kebaikanmu ya Allah ya rabbal alamin. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kawartul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqallahu faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.